ngasih nikmat paling banyak. Bu, pernah ngerasain gak hidup lagi berat, tapi terus kamu bangun di waktu malam, kamu tahajud, kamu nangis, kamu panggil nama Allah, kamu bilang, ya Allah, ya Allah, saya hambamu ya Allah, sayangi saya ya Allah. Kamu benamkan dirimu dalam sujud panjang, kamu panggil nama Allah, dan kamu berasa dekat. Sesudah kamu berdoa, sesudah kamu menangis, kamu merasakan hatimu lebih tenang, kayak baru habis dipelukin, kayak baru habis didekap dengan kasih sayangnya. Kemudian kamu merasa bahwa hidup sedang baik-baik saja, hidup masih baik-baik saja. Sebab meskipun kamu sedang tak berdaya, bersamamu ada Allah yang maha perkasa. Sebab meskipun kamu merasa kamu begitu hina, bersamamu ada Allah yang maha mulia dan maha memuliakan. Sebab ketika kamu merasa bahwa hidupmu sedang miskin, sedang gak punya, kamu faham, kamu sadar bersamamu ada Allah, zat yang maha kaya. Bersamanya kamu tidak takut apa-apa, dan hatimu lega, dan hatimu tenang. Pernah begitu? Pernah bukan? Allah masih berkenan memandangmu dengan pandangan cintanya. Saat kamu masih diizinkan Allah menyebut-nyebut namanya, adalah karena kamu masih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu. Kamu pernah nggak sebel sama orang sampai nggak mau lihat mukanya? Pernah? Allah tuh persis kayak gitu. Allah persis kayak gitu. Allah kalau sebel sama seseorang, Allah nggak izinkan orang tersebut menghadap kepada Allah Ta'ala. Allah nggak kasih dia lagi buat sholat. Dia pikir dia yang nggak mau sholat, percuma dah sholat, hidup susah mulu, usah sholat aja sekalian. Dia pikir dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap kepadanya. Kenapa? Sebab dia sudah jatuh dari pandangan Allah. Sebab Allah melihat dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah, maka Allah pun melaksanakan apa yang telah Allah firmankan, inna adzabi lasyadid. Adabku sangat pedih, aku tak izinkan kamu menghadap kepadaku, aku tak sudi melihatmu menghadapkan dirimu padaku. Pernah nggak sebel sama orang sampai nggak mau dengar suaranya? Kamu kalau kesel, marah sama orang sampai kamu nggak pengen dengar suaranya, bukan? Allah juga gitu, persis gitu. Allah kalau nggak seneng sama seorang hamba, Allah marah, Allah murka sama seorang hamba, Allah tidak izinkan hamba tersebut untuk menyebut-nyebut nama Allah. Allah nggak izinkan dia zikir, Allah nggak izinkan dia baca Quran, Allah nggak izinkan dia istighfar, Allah nggak izinkan dia baca salawat, Allah nggak izinkan dia baca maulid, Allah nggak izinkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, Allah nggak izinkan.
dia pikir dia yang nggak mau baca, dia pikir dia yang nggak mau zikir, dia pikir dia yang nggak mau manggil nama Allah, dia pikir dia yang nggak mau doa, dia pikir dia yang nggak mau doa, padahal Allah yang nggak pengen denger. Kamu nggak pandai mensyukuri kenikmatan dariku, maka lihatlah, aku tak lagi izinkan kamu menyebut-nyebut namaku, aku tak sudi namaku disebut oleh orang semacam dirimu itu. Inna adzabi lasyadid. Karenanya teman-teman, hal terakhir nih yang saya mau sampaikan padamu, kamu kalau kepengen jadi hamba Allah, tambah hari tambah deket, tambah hari tambah dicinta, tambah hari tambah disayang, hidupnya tambah hari tambah terarah, terbimbing. Kamu pengen jadi hamba yang kayak gitu? Saya kasih tahu caranya. Syukurilah setiap kebaikan yang kamu lakukan. Syukuri setiap kebaikan yang kamu lakukan. Kalau kamu misalnya, ustazah, saya susah banget loh mau bangun tahajud, padahal kalau diinget-inget malu ustazah, uban udah banyak, umur nih udah nambah terus nih, kalender udah ganti lagi, tapi keadaan saya masih kayak gini-gini aja gitu. Saya kepengen deh ustazah mau istiqomah tahajud, tapi saya nih ustazah kan yang sunnah puasa Senin Kemis, nah kenapa saya tahajudnya Senin Kemis? Saya kepengen ustazah bisa istiqomah tahajud, gimana caranya? Saya kasih tipsnya. Kamu rapiin alarm tidur awal, jangan banyak bikin maksiat sepanjang hari, sebab tahajud itu undangan, gak akan diundang kalau orang bikin banyak salah pada hari tersebut. Kemudian tidur, usahakan sebelum tidur wudu, tidurnya miring kanan, baca pikiran sebelum tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, atau Allahu Akbar 33 kali akhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, jangan lebih jangan kurang, nggak usah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim sebelumnya. Kalau kamu awali dengan bismillahirrahmanirrahim jadinya 22 kali, pasin 21 kali bacanya. Kemudian baca akhir surat Al-Kahfi. Gimana tuh? Gimana? Hah? Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Akhir dari surat Al-Kahfi, satu ayat aja, satu kali aja baca, kemudian doa. Allahumma inni wada'tu jambi wa bismika arfa'uh, Allahumma in arsaltani farhamni bima tahfadz bi ibadaka salihin. Ya Allah, kalau engkau ambil aku, ambillah sebagaimana engkau mengambil hamba-hambamu yang tercinta di sisimu. Kalau engkau mau hidupkan aku kembali, ya Allah, jaga aku sebagaimana engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu. Allahumma aiqidni fi ahabbis saati ilaik
wasta'milni bi ahabbil a'mali ladaik hatta tuqarribuni ilaika zulfa wa tub'iduni an sakhatika bu'da. Panjangan ya, bismikallahumma ahya wa bismika. Kemudian doa aja dalam hati kamu, ya Allah, bangunkan saya di waktu yang paling kau sukai. Ya Allah, gerakkan aku, berikan kepadaku hidayah untuk dapat mengerjakan perbuatan amalan-amalan yang paling kau ridhoi. Kemudian kamu minta, ya Allah, bangunkan saya jam sekian. Akhiri doa-doa kamu itu dengan baca surat Al-Kafirun dan baca salawat 10 kali. Yang pendek aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidur miring kanan. Nanti insya Allah besar kemungkinan Allah akan bangunkan kamu. Tahajud, wudu, kemudian kamu bangun tahajud, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau sholat witir 5 rakaat, 7 rakaat. Habis selesai kamu doa sama Allah. Habis itu, ini penting, kamu sujud syukur. Gimana caranya sujud syukur, Ustazah? Kamu duduk, takbiratul ihram, niat saat takbiratul ihram, nawaitu sajdatan lisyukri, Allahu Akbar, saya niat sujud syukur lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian langsung sujud, nggak usah baca iftitah, nggak usah baca apa. Posisinya duduk tadi ya, kamu duduk posisinya Allahu Akbar, nawait. Tadi sebelum takbir kamu niat nawaitu sajdatan lisyukri lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian kamu sujud. Saat sujud kamu baca subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi. Saat itu kamu munajat sama Allah, ya Allah makasih udah dibangunin, ya Allah makasih di waktu yang hamba-hamba tercinta di sisimu bangun di jam yang seperti ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau memandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu, pandanglah saya juga ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sebagaimana Engkau mendengar doa-doa mereka, dengarkan saya juga ya Allah, doa-doa saya didengerin juga ya Allah. Sebagaimana Engkau mencintai mereka yang bangun di jam yang seperti ini dan mengerjakan sholat, saya juga ikut bangun dan ikut sholat juga ya Allah. Maka cintai saya ya Allah, lindungi saya ya Allah, muliakan saya ya Allah, sebagaimana Engkau memuliakan mereka itu ya Allah. Saya diikutin juga dong ya Allah, kasihani saya, sayangi saya ya Allah. Itu saat sujudmu kamu syukuri, makasih ya Allah udah dibangunin, makasih ya Allah udah ditakdirin sholat malam ini, makasih ya Allah udah diizinin doa, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Gitu. Habis itu kamu duduk, nggak usah baca tahiyat, nggak usah apa-apa, langsung salam. Itu caranya sujud syukur. Ada 5 rukunnya: niat, takbiratul ihram, sujud, tumakninah dalam sujud, kemudian salam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, lakukan hal yang semacam itu besok harinya, lakukan lagi besok harinya, lakukan lagi besok harinya, seminggu gitu. Habis itu udah tuh, insya Allah, la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu syukuri, niscaya akan aku tambahi. Nanti tambah lama, tambah ringan, tambah ringan, tambah ringan. Tahajudnya tambah ringan, tambah ringan, akhirnya jadi mudah istiqomah. Pokoknya apapun kebaikan yang kamu pengen kerjakan, sujudin syukur begitu kamu bisa mengerjakannya. Pengen tiap hari baca sholawat 1000 kali misal, kamu paksain, kamu niatin, kemudian kamu kerjain.
Begitu kamu selesai, alhamdulillah selesai nih hari, 1000 kali sholawat, sujud syukur. Ya Allah makasih, makasih ya Allah, hari ini kau takdirkan saya buat baca sholawat 1000 kali. Ya Allah makasih, terimalah ia di sisimu ya Allah, jadi hadiah buat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kenalkan Nabi Muhammad kepada saya ya Allah, kenalkan saya kepada Nabi Muhammad ya Allah. Makasih Engkau telah pilih saya sebagai umatnya, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dalam sujud syukur. Besoknya lagi kamu bisa kerjain sujud syukur lagi, seminggu gitu. Habis itu liatin, kamu lebih ringan mengerjakannya. Termasuk juga, ustazah saya tuh kalau urusan ibadah mah alhamdulillah dah ustazah. Saya tuh ustazah ya Allah paling susah buat nggak marah sama anak, nggak marah sama suami. Kayak ada apanya di hati saya nih ustazah, kayak ada kompornya. Begitu lihat sesuatu tuh yang nggak enak, saya jadi langsung ngamuk, marah-marah ustazah. Abis itu padahal saya nyesel loh ustazah, nyesel saya abis itu. Liatin anak pas lagi tidur, ya Allah nyesel saya ustazah. Ngapain tuh saya pukulin tadi siang, ngapain saya jewer tuh tadi siang. Ini anak ya Allah, padahal kan dia nggak punya ibu lain selain saya. Kalau bukan saya yang nyayangin, siapa lagi? Betul? Suka nyesel nggak kalau habis mukulin anak? Saya kasih tipsnya. La in syakartum lazidannakum. Kamu mantepin hati, nggak mau marah, kemudian kamu minta sama Allah, ya Allah kasih kemampuan saya ya Allah, biar nggak marah ya Allah, biar nggak marah ya Allah, biar nggak marah. Nanti kalau kamu ketemu sesuatu hal yang bisa bikin kamu marah, cepetan pergi wudhu, tinggalin anak kamu atau suami kamu yang lagi ngerjain sesuatu yang bisa bikin kamu marah tuh, kamu cepetan pergi kamar mandi, ngerjain apa yang katanya Nabi Muhammad, innal ghadab minasyaitan wa syaitanu minan nar wa lidfun nar ilal ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Marah itu dari setan, setan itu dari api. Maka kalau seseorang di antara kalian lagi emosi, cepetan pergi wudhu, sebab api hanya bisa dikalahkan sama air. Buruan wudhu. Kalau wudhu nggak cukup, mandi aja dulu. Beneran, para ulama bilang begitu. Bahkan para ulama bilang kalau mandi juga nggak cukup, berendam di bak. Biar kamu lebih adem. Kalau hari itu kamu berhasil nggak marah, sujud syukur. Kamu bilang, makasih ya Allah hari ini, makasih ya Allah. Hari ini saya sebenarnya emosi, tapi alhamdulillah makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saya nggak marah, saya nggak ngomong sesuatu yang menyakiti hati dia ya Allah. Makasih ya Allah, makasih. Makasih bimbinganmu, makasih hidayahmu ya Allah, makasih, makasih. Kerjain kayak gitu. Nanti itu tambah lebih sabar, liatin. Sebab la in syakartum lazidannakum. Orang itu makanya saya liatin tuh, kenapa orang kaya tambah kaya? Karena mereka mensyukuri nikmatnya kekayaan sehingga Allah tambahin terus. Maka kenapa orang pinter tambah pinter? Karena mereka mensyukuri nikmatnya ilmu sehingga akhirnya Allah tambahin. Maka kenapa, mohon maaf, orang miskin semakin miskin? Karena mereka itu kayak bukan mensyukuri kemiskinan ya, tapi mereka berkeluh kesah mulu kerjaannya, nggak pinter bersyukur. Ketika diberi yang ada kayak ngerasa kurang terus, kok segini doang sih, tuh orang nggak pernah sujud aja tuh kaya, kenapa nih saya perlu sujud nih, tapi Allah tuh nggak ngasih sama saya, kan keluh kesah mulu tuh.
nyala-nyalain Allah mulu, akhirnya tambah dikurangin gitu. Makanya orang miskin tambah miskin, orang akhlaknya jelek tambah jelek akhlaknya, karena mereka tuh selalu berkeluh kesah, padahal konsepnya dikeluh kesahin jadi tambah kurangnya, disyukurin jadi tambah kenikmatannya. Begitu. Ustazah, kok ada ya orang tambah hari itu tambah dicinta sama suaminya? Itu dia, karena dia pandai mensyukuri, hingga akhirnya Allah tambahi. Anaknya tambah lama tambah hidayah, tambah baik-baik aja gitu. Itu keluarga Masya Allah banget ya. Anaknya hatinya tambah lembut-lembut gitu. Kenapa begitu? Sebab dia pandai mensyukurinya. Kalau disyukuri, dihargai, bakal ditambahi. Tergantung tuh, kamu pengennya ditambahin urusan yang kayak apanya. Kalau fokus kamu mensyukuri, menghargai kekurangan tuh, kamu kayak ceritain kemana-mana, keluh kesah mulu, akhirnya ditambahin terus tuh kekurangannya. Tapi kalau yang kamu syukuri adalah kenikmatannya, insya Allah bakal ditambahin juga. Kita doakan nih dokter kita, mudah-mudahan Allah tambahin kenikmatannya. Kita semuanya, mudah-mudahan Allah tambahkan iman kita, tambahkan ibadah kita, tambahkan akhlak kita, tambahkan kebaikan-kebaikan kita, ditambahkan kesehatannya, kesehatan badannya, kesehatan pikirannya, kesehatan hatinya. Mudah-mudahan Allah tambahin kedekatan kita dengan Nabi Muhammad, dekatan kita dengan Allah. Allah tambahin ilmu kita, Allah tambahin ibadah-ibadah kita, insya Allah, karena kemampuan kita untuk mensyukurinya, biar tambah bagus akhlaknya, tambah bagus semuanya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatul Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amil lana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu's wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, syahadatan 'inda al maut, maghfiratan ba'da al maut, wa afwan 'inda al hisab, wa mana min al adab, wa nasiban min al jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik, wa awzi'na syukra ni'maik, wa dhikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma ma qadaita lana min amrin fahfadh alaina fihi al-aql wad din. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.